Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003-03008, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas ke-11 pengantar sosiologi. Sosiologi profesi. Yang pertama, historis individu. Kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Dengan ini, tidak berarti kembali ke sejarah pria hebat atau sejarah wanita hebat dalam hal ini. Fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep kursus kehidupan pusat, bidang substantif, studi pekerjaan, dan dalam studi karir, kita sering melihat individu sebagai semacam batu tulis akhir di mana hasil dari proses sosial kederakan. Secara analitis, yaitu sebagian besar studi tentang karir mengasingkan dunia di mana kekuatan sosial besar mendorong sedikit individu di sekitar menempatkan tanda berturut-turut pada pengalaman kerja individu yang kemudian diambil sebagai penjelasan akhir. Individu yang mengalami berbagai hasil menengah yang membentuk karir mengambil tindakan sementara itu, sementara karir mereka masih dalam proses. Yang kedua, sifat manusia dalam pemikiran prosesual. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mengkonduksi pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu. Objek fisik atau biologis, memori, dan retenasi rekaman yang disengaja. Konsep sifat manusia ini merupakan konstituen penting dari beberapa pendekatan alternatif untuk prosesual satu yang semuanya mengambil kelangsungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang menjadi garis dengan problematising sifat manusia menanyakan konsep alam manusia seperti apa yang dimungkinkan di bawah asumsi prosesual. Sifat manusia ini tidak bisa menjadi satu nol sejelas karena kategori manusia ada. Tetapi fakta itu tidak menjamin bahwa isi set sangat penting dalam menjelaskan kehidupan sosial yang benar-benar apa yang dimaksud ketika kita menggunakan konsep sifat manusia dalam ilmu sosial. Istilah sifat manusia bisa menjadi nominals yang menyesatkan kenyamanan, yaitu pelebelan sesuatu yang secara khusus tidak ada di dunia kehidupan. Atau lebih ekstrim lagi, itu bisa menjadi performatif, berniat untuk membuat kita memperlakukan sebagai realitas hal-hal yang terkandung dengan sifat manusia tertentu. Mengikuti W.I. Thomas terkenal dalam diktum bahwa jika laki-laki mendefinisikan suatu segala nyata sebagai nyata mereka yang dalam konsekuensi mereka. Yang ketiga, ekologi terkait. Ekologi sering dipahami sebagai salah satu dari beberapa cara untuk mendamaikan akun kehidupan sosial yang tampaknya berbeda yang dihasilkan oleh dua ontologi tradisional individualisme dan emergentisme sosial. Perdebatan yang sudah berlangsung lama membuat individualis terhadap akun-akun emergentis dan sistem sosial. Argumen ekologis akrab dalam sosiologi. Sekolah Chicago menerapkannya di mana-mana dalam studi pendudukan, interaksi, dan yang paling terkenal fenomena perkotaan dari penyakit mental hingga pemasaran. Pemikiran ekologis serta penting dalam studi perkotaan di mana pengumuman berulang
kematiannya memberikan kesaksian yang tidak mau terhadap fatalitasnya, seperti halnya muncul model hierarkis efek masyarakat baru-baru ini. Teori ekologis bagaimanapun biasanya khusus daripada benar-benar umum. Akun ekologis yang biasa dalam ilmu sosial mempertimbangkan sistem aktor di satu set lokasi negara-negara dalam sistem dunia misalnya. Dalam teori sistem dunia, misalnya tokoh-tokoh agama sebagai aktor eksternal yang tidak terhastikan. Berbagai negara ke dalam ekologi interaksi berpola, tetapi berbagai agama tidak. Hanya satu bagian dari dunia sosial yang dikandung sebagai subjek dari kendala yang kita sebut ekologis. Yang keempat, sosiologi lirikal. Bab ini akan memperluas analisis prosestualisme dengan menyelidiki cara mendalam sifat dua temporalitas ini, berfokus pada sinkronisasi. Sisi diakronik narasi temporalitas telah dianalisis dengan baik di tempat lain. Sebaliknya, temporalitas saat ini di mana semua penentuan bersama terjadi dipahami dengan cara yang lebih terbatas. Yang pasti, analisis jaringan, teori keseimbangan dalam ekonomi mikro, regresi penampang, dan pendekatan serupa semua hubungan sosial memeriksa dalam semacam hadiah abadi. Dan seperti yang baru saja kita lihat, analisis ekologis menyediakan rute yang kaya akan kompleks ini. Perbedaan mekanis utama antara lirikal dan sosiologi narasi berasal dari maksud yang berbeda dari penulis. Seorang penulis narasi berusaha untuk memberitahu apa yang terjadi dan mungkin untuk menjelaskannya. Seorang penulis optik bertujuan untuk memberitahu reaksi intensnya terhadap beberapa bagian dari proses sosial yang terlihat dalam sekejap. Ini berarti bahwa yang pertama akan memberitahu kita tentang urutan peristiwa sementara, yang kedua akan memberi kita kongeris gambar. Ini berarti bahwa yang pertama akan mencoba menunjukkan realitas dengan mimesis abstrak, sementara yang kedua akan mencoba membuat kita merasakan kenyataan melalui emosi konkret. Yang kelima, masalah kelebihan. Bab ini mengusulkan perubahan mendasar dalam masalah teoritis ilmu sosial. Dari kelangkaan hingga kelebihan, perubahan ini dapat diupaya tanpa referensi keterampilan prosestual, tetapi prosestualisme memiliki afinitas penting dengan pergeseran masalah teoritis ini. Prosestualisme pasti menekankan keserbaaman baik diakronik maupun sinkronik ini dari proses sosial. Selain itu, faktor prosestual memberikan beberapa alasan mengapa kelebihan adalah masalah, dan proses menyediakan beberapa model untuk strategi untuk mengatasi kelebihan. Semua sama seperti dalam semua bab dalam buku ini, telah mempertahankan bagian asli dari makalah dari mana bab itu diturunkan, yang tidak membuat asosiasi tertentu dalam prosestualisme. Yang keenam, hasil gagasan. Banyak sosiologi adalah tentang ujung daripada pertengahan tidak boleh mengejutkan kita, karena begitu banyak sosiologi adalah tentang individu. Status sosial mereka, pendapatan, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, semua hal yang ada dalam pikiran. Dan tidak seperti neraca pembayaran dan pengangguran, individual tidak terus berfluktuasi selamanya. Analisis Lazar's Flat menghasilkan kontras antara
membayangkan proses sosial menjadi urutan terus-menerus dari hasil sementara dan membayangkan proses sosial menjadi urutan hasil akhir yang tidak dapat dihentikan. Dalam literatur karena adalah umum untuk bergerak dari pandangan terakhir menuju yang pertama dengan menginterpolasi hasil akhir sementara, tetapi masih untuk menghindari konsep proses sosial yang sepenuhnya berkelanjutan dengan hasil yang sementara. Yang ketujuh, keterlibatan dan proses sosial. Secara historis, konsep kontrol sosial dan keterlibatan sosial telah digunakan dalam dua cara. Mereka kadang-kadang berarti hanya variabel terukur, tetapi lebih sering mereka merujuk pada tingkat variabel yang diinginkan. Dengan demikian, kontrol sosial dan 10 berarti kontrol yang kuat atau sukses, terlalu banyak kontrol bagi banyak penulis, dan keterlibatan sosial biasanya bertentangan dengan gangguan sosial. Dalam apa yang berikut, konteks harus membuat penggunaan jelas, tetapi ketika ambiguitas dimungkinkan akan mencoba untuk spesifik tentang makna yang dimaksud. Kontrol sosial berarti bentuk-bentuk organisasi sosial yang diperlukan untuk memungkinkan masyarakat untuk mencapai apa yang ingin dia capai. Konsep itu longgar tidak untuk mengatakan tautologis satu dan tidak diartikulasikan dengan teori umum masyarakat. Keterlibatan sosial adalah konsep yang jauh lebih berevolusi, salah satu kekhawatiran inti pemikiran sosial sejak teori politik liberal dimulai pada kota ke-17. Sekian dan terima kasih.